gantiin perannya Maudy Ayunda di film layar lebar. Taruh. Maudy Ayunda. Serius loh? Itu cantik sih. Serius loh? Lu mau buktinya? Nih. Ini yang mau apa yang diganti? Gue sih nggak ikhlas sih, asli gue nggak ikhlas. Enggak, jadi stand in. Jadi dengerin gue. Jadi stand in itu kayak cuma misalkan ada sisinya mirip sama lu ya, gitu ya. jadi misalkan dari samping atau dari belakangnya diambil. Oh gitu. ya, karena ya ikhlas nggak ikhlas sih sebenarnya. Maudy. Nggak ikhlas sih. Dia nggak ikhlas banget, guys. Enggak, soalnya dari sisi mana? Bingung juga tuh, lihat. Dari sisi mana? Kan nggak dari depan. Ya, dari sisi mana aja nggak ketahuan. Dari sisi mana aja nggak ada yang dapat, apalagi dari depan. Gue sama Maudy sama loh. Sama-sama perempuan kan? Enggak. Cuma beda nasib. Kalau tidur sama-sama merem. Iya. Bersama gue di podcast bareng Yesu Alsapa. Kali ini gue kedatangan model cantik, gak cantik-cantik banget sih sebenarnya. Cantik-cantik banget sih sebenarnya nih bersama Alisa. Hai. My Alisa. name is Alisa. Ais, gila sih. Sebenarnya sih hari ini kita mau anting ya. Iya. Ya, kemarin sebelum anting sih kita sempat podcast, cuman gagal. Kenapa tuh? Gagalnya ada satu hal yang buat gue malu katanya gitu. Padahal mah dia malu-maluin banget. Itu biasa ya kan? Iya, dia sebenarnya malu-maluin banget. Nah, lu kan gue tahu tuh apa? Ntar lu nih, gue mau nanya. Terus kenapa lu ngajak gue tuh podcast di sini gitu kan? Biasanya kalau podcast tuh kayak di mall, kayak di tempat makan, apa segala macam di kafe. Emang gue nggak pantas gitu diajak ke sana? Enggak. Jadi kalau gue ajak ada gitu udah terlalu mainstream nah. Karena kan gue tahu lu sebenarnya ikan duyung kan, lu ngeliat kali gitu, lu ngeliat kali tahu-tahu lu mau terjun gitu. Kapan lagi? Kan gue bilang sebenarnya modelnya cantik, cuman nggak cantik-cantik banget sih. Jadi dia sebenarnya dia mau di sini ya udahlah, ngapain lagi jadi udah keliling punya udah. temen mulutnya julid kayak gini nih jadinya. Iya, mau ngapain lagi? Orang tadi udah keliling-keliling terus nggak jadi kan? Udah keliling itu mau ditawar, jangan. Bukan dagangan, jangan. Lu kan model nih. Itu model dari kapan sih? Dari tahun pertama kali. Lu pertama kali kalau lu ngerasa pantas deh untuk jadi model. Gue pantas nih jadi model ini. Sampai sekarang belum pantas. Sampai lu pantas, kayak gue udah pantas nih jadi model gitu. Tahu dia gue terjun gitu. Oh enggak sih, pertamanya tuh dari SMP SMA tuh sering ikut-ikutan casting gitu segala macem. Terus Diajak apa lu ada foto gue gitu? enggak, casting. Ya? Oh, casting. Terus suka main film gitu, sinetron. Kayak cuma apa sih namanya ya? Kalau di sinetron tuh Pemeran pembantu bagian ngepel. kayak gitu. Apa sih? Cuman Kayak figuran. Gitu loh. Nah, pertamanya yang nempel di dinding. itu figuran. Oh, figuran. Maaf. Jadi pertamanya itu dari figuran gitu, terus ikut casting, terus jadi stand in kalau misalkan artis-artis yang nggak bisa dateng gitu. Oh, lu ngerasa artis? Enggak kan? Enggak sih, cuma ya di situ dari SMP, SMA. Nah, SMA tuh sampai yang masih sering ikut-ikut syuting gitu kan. Itu sampai sering izin gitu pas sekolah. Terus kadang pas masuk kelas tuh Madol. Iya, madol. Terus pas masuk sekolah tuh sampai ketiduran. Karena kan kalau syuting itu dari bener-bener dari pagi sampai ke pagi lagi kan baru selesai kayak gitu. Makanya pas kalau di kelas kayak teman-teman gue tuh udah ngerti kalau gue tuh duduknya paling belakang. Tidur. Tuh. Berarti dia masa sekolahnya bandel juga ya, sering madol ya. Iya, bener banget, sering madol. Bener. Tapi paling seru tuh sebenarnya masa-masa paling SMA tuh sebenarnya paling seru karena emang
momen yang nggak bisa ini lagi tuh diulang lagi ya. Masa mau balik iya lagi? gitu kali aja lo nggak naik kan Iya, amit-amit ya Bang baik. kalau nggak naik nggak mungkin lulus juga ya udah kan yang udah sih nggak usah diinget-inget lagi. Ya kembali lagi tuh ke SMA katanya lo sering madol kan buat ikut syuting gitu. Ya, nah terus dari SMA tuh belum kepikiran kepengen jadi model atau apa gitu. Nah masih kepikirannya tuh ya udah emang gue suka di dunia entertain gitu kan. Nah terus gue kayak pengennya Tapi tuh dia suka sama lo? Oh enggak ya, dunia entertain yang kayak lo sorry. bukan lagi. Oh iya. Nah terus kayak gue pengen nerusin gitu maksudnya. Gak usah nangis. Gue pakai HP udah nangis. Nangis mewah. Nah terus kayak pokoknya gue lulus SMA gue pengen kayak ngelanjutin gitu loh. Maksudnya kayak kan gue kayak pas waktu SMA itu kan kayak masih terhalang gitu kan, kayak gue masih sekolah nggak bisa kayak yang bebas segala macam. Maksudnya bebasnya tuh kayak waktunya gitu loh, nggak terikat kan maksudnya gitu. Nah terus habis itu pokoknya pengen banget deh masuk ke dunia entertain gitu. Nah terus pas habis itu pas lulus sampai SMA tuh gue ikut ekstrakurikulernya tuh drama. Oh hidup lu penuh drama. Gila. Nah terus di drama itu gue kepilih jadi pemeran utama di Festival Film Teater Pelajar Indonesia. Waktu itu kalau nggak salah di Grogol. Lu meranin sebagai apa? Gue pemeran utama sebagai dulu sih ceritanya tuh kayak skizofrenia judulnya. Gue ingat banget judulnya tuh skizofrenia. Skizofrenia itu suatu penyakit apa ya? Kayak dia tuh kayak kelainan gitu, bukan kelainan sih apa ya? Tapi sampai saat ini Masih kelainan. sampai saat ini masih ke bawah gitu. Oh masih ke bawah ya. Berarti lu menjiwai gila dari SMA. Terus kuliah, kerja, sekarang perannya itu masih menjiwai Enggak, kelainan. Skizofrenia itu penyakit yang apa ya? Jiwanya tuh yang di dalam satu dirinya itu punya lebih dari 10 karakter. Gitu. Oh bisa memerankan banyak karakter. Iya, jadi kayak misalkan dia jadi anak kecil, jadi pembunuh, jadi jahat, jadi baik, jadi yang suka merenung apalah gitu. Jadi pokoknya. Nah untuk saat ini lu jadi orang gila. yang merenung. Enggak, jadi kuat dong. Oh kuat. Tuh ceritanya. Nah terus pas mulainya lagi itu pas abis SMA tuh sempat stop karena masih labil kan pikirannya, masih kayak gue harus kemana gitu kan. Sedangkan orang tua gue pengennya tuh ya lo harus kuliah gitu, sedangkan gue kayak pengennya ya gue pengen bebas waktu gitu loh. Tapi akhirnya lu memutuskan untuk lu mempertimbangkan itu untuk kuliah Karena orang tua? jadi bukan kemauan sendiri? Enggak. Karena kemauan orang tua. Akhirnya tuh walaupun dengan lu kuliah terus lu tetap bisa menyalurkan bakat tuh. Iya, tapi itu di semester 2 gue baru mulai mau semester 2 kalau nggak salah. Itu baru mulai kayak gue pengen deh jadi kayak gini gitu. Jadi kayak yang pengen jadi model gitu. Terus kayak emang gue kan suka ya kayak gitu. Terus gue mikir lagi udah gitu kan gue udah berhijab tuh. Waktu SMA kan belum. Jadi masih bisa ikut syuting yang kayak begituan lah. Enggak, berarti sebelum Alisa yang sekarang berarti kan Alisa yang masih dulu tuh yang ikut sering-sering yang ikutan. Emang dulu tuh lagi sebelum hijab emang pernah ikut anting-anting kayak gitu? Sebelum berhijab? Pernah ikut casting maksudnya kan tahun berapa sih? Itu tahun berapa ya? SMA? Dari SMA? Majalah Sampul. SMP. Masih ngetren sih itu dengan majalah Sampul. Iya, Gadis Sampul. Gadis Sampul. Nah, itu pas gue SMP kelas 2 atau 3 ya, gue inget banget. Ya, kelas 2 atau kelas 3 gitu. Iya benar. SMP pokoknya. Nah, terus kan gue emang pernah nyoba doang. Kayak Gimana sih rasanya? Emang dulu gue tuh suka pakaiannya tuh yang segini kan. Segini gimana? Pakaiannya tuh apa ya? Segini? Gimana sih? Segini tuh gimana? Enggak, pakaiannya tuh apa ya, kayak agak terbuka gitu kan. Terus suka pakai celana. Ya sekarang tertutup. Ya, kalau dulu masih suka pakai celana pendek gitu kan. Nah, terus gue lihat kan kalau dulu kalau nggak salah tuh kalau menurut gue ya, kalau dulu
kayak model tuh identik dengan seksi. Ya Model karena pada tuh- saat itu kan masih gadis sampul, nggak Iya. nggak seperti Iya yang kayak sekarang gitu. Nah terus ya udah, gue pernah nyoba tapi apa ya, kalau menurut gue kayak ada satu hal yang membuat gue tuh trauma gitu. Kenapa lu pernah diajakin yang macam-macam kah? Ketika lo motret atau apa? Pernah kejadian mengalami hal itu nggak? Ketika lo lagi belum berhijab Apa maksudnya. ya? Kalau dibilang, kalau gue sih pikirannya udah negatif ya, tapi nggak tahu kan dia mau beneran negatif atau enggak sama gue gitu kan. Kalau gue sih pikirannya udah negatif gitu. Jadi waktu itu dia pernah ada si fotografer di Jakarta, dia ngajakinnya di Jakarta, terus habis itu dia ngajakinnya tuh jam 12 kan, 12 apa? jam 12 siang. 12 ya. Nah terus dia bilang pokoknya di tempatnya itu di tempat Ada di suatu tempat lah ya di di Jakarta. Jakarta, pokoknya di hotel Terus gitu. Nah terus gue bingung kok harus di sini gitu kan. Itu kan gue masih polos banget dulu, nggak mengenal dosa. nggak kenal laki nggak? Nggak kenal laki, nggak kenal apapun. Maksudnya masih yang pokoknya polos banget lah, masih yang kayak yaudah iya gitu kan, masih kayak nurut-nurut gitu. Terus tapi kok gue mikir kok jam 12. Nah terus habis itu dia bilang kalau nggak salah ya, dia bilang biar apa ya, Biar dapat intinya feel-nya. apa enggak intinya biar check innya tepat waktu. Oke. Nah gue kira kan oh di hotel mungkin bisa di lobbynya atau gimana gitu kan. Kok dia bilang check innya tepat waktu gitu. Loh berarti masuk ke room dong. Nah itu udah kayak yang aduh, udah yang padahal gue udah siap-siap dong. Itu kayak aduh kayaknya enggak deh. Takut udah kayak ya udahlah nggak usah deh. Akhirnya nggak jadi? Sampai akhirnya nggak jadi. Itu gue kenal di Facebook. Oh iya dulu soalnya zaman itu media sosial Iya, baru bisa Facebook. Baru Facebook, Jadi Twitter. kan di Facebook tuh kan ada komunitas-komunitas gitu ya. Nah itu ada komunitas fotografi. Dia ada Iya, di pada Jakarta. fotografi di Jakarta. Gitu. Ya gitu, terus habis itu gue langsung aduh enggak deh. Karena gua juga tahun 2014-2015 dulu tuh lagi zaman-zamannya komunitas dan banyak komunitas di Jakarta, dan gue saat itu sangat-sangat aktif di komunitas, makanya ada sering hunting. Makanya gue juga pertama kali ketemu itu kalau nggak salah kan tahun 2015 kan, No, 2016. 2015 yang kita hunting di Pasar Rumput. Ya Oh, di itu Pasar 2015 Rumput, ya? ya. Guys. Yang masih lu sama siapa tuh badannya gendut ya, maksudnya elunya kan, elunya masih gendut kan dulu. Iya, Bukan iya. body shaming, tapi emang dulu dia masih gemuk. Iya, body shaming guys, body shaming. Enggak, makanya emang dulu tuh masih gemuk dia, cuman sekarang aja lebih kurus, lebih kelihatan batin lah. Nah terus sampai lu detik dimana kayaknya lu udah memutuskan untuk gue dengan trauma itu, akhirnya lu udah memutuskan untuk gue stop dah. Iya, stop buat kayak ya udahlah nggak usah gitu. Terus jadi makanya kenapa gue kayak nekunin ke kayak ikut-ikut syuting gitu, walaupun bayarannya dulu nggak seberapa ya kan. Waktu itu bayarannya kalau nggak salah 100.000. Lu standby dari jam berapa sampai jam berapa? Standby dari kadang tuh dari malam sampai pagi, kadang dari pagi sampai pagi lagi. Cuman berapa scene yang satu scene? Enggak dong, banyak. Banyak Dalam satu hari itu kita dapat peran. bisa dapat. Enggak, soalnya gue nggak pernah tahu juga sih orang kalau ikut syuting tuh kayak gimana prosesnya kayak gimana terus. Tapi paling enak tuh kayak yang kita stand in gitu loh. Kayak misalkan waktu itu gue pernah gantiin perannya Maudy Ayunda di film layar lebar. Taduh. Mau di Ayunda. Serius lah. Itu cantik sih. Serius lah. Lo mau buktinya nih. Ini yang mau apa yang diganti? Gue sih nggak ikhlas sih, asli gue nggak ikhlas. Enggak, jadi stand in. Jadi dengerin gue. Jadi stand in itu kayak cuma misalkan ada sisinya mirip sama lu ya, gitu jadi ya. misalkan dari samping atau dari belakangnya diambil. Oh gitu. ya, karena ya ikhlas nggak ikhlas sih sebenarnya. Mau di nggak ikhlas sih. Dia nggak ikhlas banget guys. Enggak, soalnya dari sisi mana? Ya bingung juga tuh, lihat.
Dari sisi mana? Tapi, ya kan nggak dari depan. Ya, dari sisi mana aja nggak ketahuan. Dari sisi mana aja nggak ada yang dapat, Sama apalagi loh, dari gue sama depan. Maudi sama loh. Sama-sama perempuan kan? Enggak. Cuma beda nasib. Kalau tidur sama-sama merem. Iya. Terus Gitu. Terus enggak, lu pas jadi lu meranin Mondi itu lu ngerasa kesulitan nggak? Apa lu ngerasa? Enggak, Karena karena- gua ngerasa nggak pede ya, karena kan lu tahu Mondi kan wanita yang pintar, cantik, bertalenta, sementara lu kan nggak itu semua gitu. Lu pinter enggak, talenta juga enggak. Oh iya, maaf. nah, gue tuh sempet keberatannya karena apa? Karena dulu Maudi kan rambutnya pendek dan rambut gue panjang dan itu harus dipotong rambut gue. Itu sampai Kayak- akhirnya sempat dipotong. Dipotong. Oh, Karena totalitas ya. Karena dia ngambil posisinya tuh dari belakang. Dari samping gitu sih. Jadi pas ada scene-nya pas si Afgan lagi main piano, nah gue tuh kayak ngintip dia di belakang panggung gitu. Kalau cuma jadi foreground itu doang. Iya, kayak stand in-nya doang. Kebetulan waktu itu Maudi itu lagi masih di luar negeri, lagi ngurusin sekolah dia kalau nggak salah deh. Kayak gitu. Iya, soalnya gue nggak ikhlas aja tuh, lihat aja di sekolahnya aja masih muda di luar negeri digantiin sama yang kayak begini. Ya Allah. Gue sekolahnya di bawah pohon bambu. Itu dia, itu juga kalau sekolah. Sekolah aja madong. Sekolah gue aja modal. Nah, akhirnya, nah udah kan setelah itu, lu tetap anting lagi gak? Enggak Nah, lu anting-anting lagi? Hunting-hunting lagi tuh yang gue bilang semester 1 ke semester Apa itu pas 2 deh, anting kalau itu nggak pas lu ketemu sama gue itu? salah. Iya, itu pertama kali. Dan itu langsung hijab? Iya. Itu baru-baru berhijab. Baru berhijab dan Baru langsung berhijab. anting sama gue kan? Iya. Iya benar. Berarti prosesnya lumayan lama ya? Lumayan lama. Prosesnya lumayan lama untuk sampai lu tetap bisa anting lagi, bisa percaya diri lagi, bisa pede lagi Iya. gitu. Itu dari bisa yakin lagi dari kayak apa ya? Di kampus gue kan ada ekstrakurikuler juga. Itu fotografi juga kan. Nah, terus kayak kan kalau misalkan maba itu ada demo ya, demo eskul Oh. kan. Nah, pas demo eskul tuh gue lihat Ada yang ganteng nih? enggak enggak gitu. Oh, juga. jadi kampusnya nggak ada yang ganteng? Nggak ada. Oh ya Allah. Gila. ngelihat gitu kan pas demo fotografi tuh kayak ih asik ya, ternyata kayak gini, ternyata gini. Terus gue mikirnya kayaknya kalau misalkan gue mulai lagi tapi dengan orang-orang yang kayak gini gitu, nggak mungkin pikiran gue negatif gitu. Makanya pas pertama kali hunting itu kan dari temen kampus gue itu kan dia siapa namanya? Siapa? Temen yang temen lo juga. Iya, siapa sih? Enggak, gue agak sedikit lupa. Siapa sih sama? Nggak tahu, gue juga lupa. Enggak, lo pura-pura lupa. Tapi Elmi, bener gak sih? Iya. Tapi Nah, kita nggak usah sebenarnya nggak iya. boleh sebut juga sih. Nah, dia kan Pokoknya ada salah satu teman kita yang lo kenal, gue kenal, cuman Iya. lebih dia kenal ke lo lebih ke perasaan nih. Oh enggak ya? Ya sorry. nggak tahu dia. Ya nggak tahu, itu urusan dia. Ya. Nah terus itu ketemu dia di emang Ketemu berarti dia satu tuh kampus. Iya, satu kampus. Ketemu dia tuh pas lagi pas eskul, pas demo eskul itu loh. Terus gue kayak nanya-nanya gitu dah. Kayak Udah makan belum? Nanya ya Enggak, enggak. gitu. Sorry. Bang gimana sih gitu, tapi boleh nggak sih kalau jadi modelnya gitu. Gue sampai nanya-nanya gitu kan. Oh boleh kok, kita juga butuh model di sini gitu. Tapi pada saat itu gue nggak masuk ke Satu manajemen apa? nggak masuk ke ekstrakurikuler di kampus. Cuma ngebawa gue tuh yang FG dari kampus itu gitu. Kayak ngenalin gue. Ini lo fotografer tuh. Ya, makanya gue dikenalin sama lo kan. Nyesel sih gue. Nyesel. Aduh, gue juga nyesel banget. Awal pertama kali kenal namanya nyesel juga sih. Aduh, nyebelin juga. Gitu ceritanya. Tuh udah bener-bener awal-awal hunting tuh dari situ. Awal-awal hunting. Iya. Dan lo pede ya kan, udah lo kepercaya lagi dan lo yakin Iya. bahwa lo tidak mengalami hal-hal yang sebelumnya gitu. Iya gitu. Berarti ya cukup inilah, maksudnya cukup berani juga untuk mengambil keputusan ini. Biasanya kan orang kalau udah pernah kejadian itu dan dia trauma dan dia benar-benar berhenti, tapi lo enggak, emang mungkin karena lo nggak punya malu Iya. kali ya. Enggak gitu. Enggak, gue kan mikirnya gini. Oh, mungkin dulu gue kayak digituin gitu ya. Begitu gimana nih? Taduh. Begitu ini otak gua
Gue nggak bisa berdamai Maksudnya sih tuh sama otak gue. dikasih Asli. Nggak digituinnya gimana apa dulu ya? nih? Diperlakukan kayak nggak baik gitu lah Digituin kayak terus maksudnya. diperlakukan gak baik. Ih, pusing Aduh, lah gue. otak gue gak bener nih. Digituin terus diperlakukan gak baik kan gue bingung ya. Gue bisa otak gue Otaknya cuma traveling ya? iya Otaknya gue traveling ya? gue nggak bisa berdamai dengan otak gue gitu. Enggak, maksudnya Digituin tuh terus diperlakukan gak baik kan, aduh digituin aja udah nggak baik apalagi diperlakukan gak baik kan, kayak gimana? susah ya ngomong sama dia ya. Maksudnya tuh kayak negatif gitu lah. Oh, Kayak oke. mungkin karena ya memang dulu gue masih pakaiannya yang nggak bener gitu. Mungkin setelah gue berhijab, orang lebih memandang gue lebih menghormati juga, kayak lebih menghargai gitu lah. Maksudnya ya makanya gue pikiran gue nggak mungkin lah macem-macem gitu kan. Gitu. Mungkin salah gue. Tapi juga selama lu berijab, apakah masih ada yang ngajakin lagi gitu? Yuk anti yuk. Ini sekian gue bayar sekian, tapi lu pas hijab atau gimana? Pernah gak ada? Enggak yang lu sih, pernah ngajak? alhamdulillahnya enggak. Alhamdulillahnya enggak. Alhamdulillahnya enggak, sampai sekarang enggak ada. Nah, lu kalau anting itu berarti di Tangerang Iya, sama komunitas sana. iya. Ada yang mau ngajakin. Sedih banget ya. Sedih banget. Enggak sih, kebetulan kayak kita enggak. Iya dulu tuh kalau dulu tuh masih sering banget kayak komunitas-komunitas gitu kan. Tapi kalau sekarang udah enggak sih, kayak yang kayak pribadi aja gitu. Dulu tuh emang masanya tuh Kenapa orang sekarang baru udah nggak ada? Enggak, dulu tuh emang masanya tuh banyak orang yang ngerasa, gue bisa, gue punya teman, yuk bikin yuk, oh gue bisa nih, gua punya teman gitu. Cuman makin kesini adalah yang benar konsisten. Mungkin saking banyak dulu tuh saking banyaknya kita bingung kan, si A, si B, si C pada bikin. Nah sekarang siapa yang bertahan, siapa yang bertahan sampai yang konsisten buat komunitas, ya dia yang sekarang ada. Makanya Masih sekarang ada tuh nggak sih? di Jakarta masih ada. Di Oh. Jakarta masih ada beberapa komunitas yang aktif. Kayak gue dulu bikin, alhamdulillah sih udah nggak aktif, nggak tahu orang-orang itu. Gue pernah bikin komunitas namanya Shape Art. Berapa orang gue bikin event di Taman Katelia. Katelia, iya. Di mana tuh? Di Taman Katelia atau Taman mana ya, gue lupa tuh. Itu di daerah Blok M gue pernah bikin. Nah cuman saat itu yang bikin banyak teman-teman gue juga, ada yang dari Tangerang, ada yang dari Depok juga. Cuman akhirnya mereka berdiri sendiri. Nah gue doang aja yang udahlah, gue memutuskan bukan nggak bikin lagi. Cuman gue memutuskan udahlah, gue ikut aja deh teman-teman gue. Mungkin kalau gue ada rezeki lagi, ada kesempatan untuk bikin, gue pasti bikin sih. Gue pasti bikin. Cuman udah emang berapa tahun belakangan udah terlalu lama vakum. Tapi sebenarnya kalau menurut gue lebih apa ya, ada positifnya juga sih kalau komunitas itu. Kalau menurut gue positifnya tuh banyak banget, kayak yang sering ada apa sih? Yang Charity. Open donasi Charity. gitu kan ya. Iya emang banyak komunitas dulu bikin charity gitu. Ada temen di komunitas, ada yang apa butuh-butuhkan biaya bikin charity, banyak. Pada saat itu memang banyak banget gitu. Cuman kalau gue lebih senang kalau sekarang ya, karena gue punya kesibukan kerja. Terus apalagi sekarang gue udah kuliah, gue paling kalau ketemu komunitas cuman nongkrong ngopi, ya udah. Gue nggak bawa kamera, gue dateng, gue ngopi sama mereka. Udah pengen ketemu Ngobrol-ngobrol ketawanya, biasa pengen gitu. iya. Udah, ya udah. Selebihnya cuci mata. Iya, biasa laki-laki. Siapa? Gitu ya laki-laki guys. Gitu. Nah, berarti lu selama pas kalau di Tangerang penanya pertama kali lu dapetin fee dari jadi model. Itu Pertama kali lu dapet fee nih, gue dapet itu tuh fee nih. perjalanan gue tuh masih panjang banget. Serius. Itu semester masih baru-baru kan, naik semester 2 kalau nggak salah, atau pas semester 2. Nah, itu masih yang hunting-hunting biasa segala macem. Nah, terus gue dapet fee itu setelah gue kayak ikut-ikut Di satu manajemen. bukan. Enggak.
kayak ikut-ikut audisi. Oh, audisi ya. Pertama kali banget gue ikut audisi tuh di Tang City Mall. Oke. Nah itu di Tang City Mall, itu gue cuma masuk finalis karena memang Masuk mall pulang lagi? Iya. Gue mati. Ikut audisi di salah satu manajemen Oke. di Tangerang. Nah gue ikutnya itu sama sekali gue nggak tahu apa-apa. Sama sekali nggak tahu apa-apa. Padahal penilaiannya itu dari catwalk terus tanya jawab ya kan, terus bakat. Tapi ada semua? Lu punya itu semua? Walaupun dikit sih ada. Tanya jawab, apa yang ditanya? Itu sama sekali gue nggak tahu apa-apa bang, karena itu baru pertama kali gue ikut audisi. Tapi pikir gue, nggak apa-apa lah Ada pengalaman. pikiran? Ada walaupun dikit. Nggak apa-apa deh, yang penting buat pengalaman gitu kan. Terus kayak yang temen-temen gue juga kayak ngedorong gue gitu loh, kayak yang nyupport gue, ikut aja kalau nggak perlu mikirin menang atau enggaknya gitu kan. Kayak yang pengalaman itu guru terbaik buat kita gitu kan. Terus sampai akhirnya gue ikut. Pas gue ikut, sama sekali gue nggak ngerti catwalk tuh kayak gimana, jalan di panggung tuh kayak gimana. Gue cuma bisa ngeliatin doang, ngeliatin orang-orang yang udah naik kan. Oh kayak gitu. Nah pas lu naik turun lagi. Lu naik karena lu nggak tahu cara jalan, terus lu naik, terus lu turun lagi, nggak pede. Nggak, pikir gue kan jalan biasa aja gitu ya. Cuman ternyata tuh ada banyak teknik yang sangat luar biasa yang menurut gue masih sampai sekarang pun gue masih belajar gitu. Nah terus pas gue ikut, alhamdulillahnya cuma kesaring berapa besar ya? 15 besar, udah gue cuma dapet finalis. Dan gue ada cerita lucu. Nggak lucu nih. Belum. Gue kira udah lucunya gitu. Sumpah beneran. Ini audisi gue yang kedua. Itu audisinya tuh bener-bener yang dari 5 kota besar. Surabaya, Jakarta, Malang, Bandung, satu lagi apa ya? Lupa gue. Pokoknya daerah Jawa ya. Kebetulan titik kumpulnya itu acaranya di Season City. Tangerang. Enggak, di Bukan Jakarta. Season City sini. Iya, ini audisi gue yang kedua. Lucu banget sumpah. Terus gue lagi nunggu lucunya nih. Gue bener-bener cuma ya sama sekali gue juga belum emang nggak sama sekali gue belajar model, nggak sama sekali gue sekolah model tuh nggak ada. Cuma ngeliatin orang, terus cuma ngeliatin kayak gini gitu doang kan. Akhirnya gue kayak ngeberaniin gitu loh. Di 5 kota besar dari ratusan orang yang disaring tuh cuma 25 orang. 25 orang disaring lagi 15. Terus dari 15 itu ke 7, dari 7 itu ke 3. Yang bikin gua majunya tuh apa? Yang juara pertama, kedua, dan ketiga itu hadiahnya umroh gratis. Nah itu gua kayak yang ya udah gua mau gitu. Padahal gua nggak tahu apa-apa juga. Nah terus pas gue udah jadi pas disaring dari pertamanya dari 500-an lebih, gue kesaring di 100 peserta. Di 100 peserta itu audisi lagi dari 100 di Season City kan. Dari 100 tuh ya udah gue kayak yang ya udah pede aja gitu. Akhirnya gue masuk ke 50 peserta. Dari 50 peserta itu disaring lagi jadi 30. Nah, di saat dari 50 ke 30 itu kan ada jeda istirahat. Terus gue ngeliat nih, ya ampun, cantik banget gitu kan. Cantik banget, siapa namanya? Gue nyari tahu sendiri siapa namanya ya. Kayak gitu kan. Itu gue audisi ditemenin sama teman kantor gue berdua. Itu gue bolos, bener-bener bolos kerja. Itu waktu hari Jumat, ingat banget hari Jumat. Terus gue nyari tahu dong. Gue searching di Instagram. Bisa? Gue Ya kan nanya, bisa. Temen gue yang ngajarin. Oh iya. Kadang-kadang ya. Gue takutnya nggak bisa kan. Ini apaan gitu. Terus searching di Instagram. Namanya Eriska, pokoknya namanya gitu ya. Eriska kalau nggak salah. Namanya pokoknya kalau nggak salah Eriska. Gue lihat dong. Terus gue lihat, hah?
Jadi dia itu finalis Sunslick Hijab Han. Gue langsung jiper dong. Nggak mungkin lah gue menang, gue nggak bakalan bisa. Nggak mau lah saingannya tuh kayak gini semua, dan itu kebanyakan dari Sunslick Hijab Han. Gue jadi yang, ya Allah gue tuh apa? Gue nggak bisa apa-apa gitu kan. Kayak yang, ya udahlah. Itu tahu nggak sampai apa? Sampai akhirnya gue masuk, gue udah kesaring, gue udah masuk ke 30 besar. Itu sampai gue dicariin di grup Alisa untuk ganti baju. Padahal ganti bajunya tuh sponsornya dari Jaskia Adia Meka. Padahal kan orang pengen banget gitu ya, pengen pakai. Terus lu pulang? Gue pulang, dan izinnya gue apa coba? Gue bilang sama teman gue, Kak, nggak mau jiper. Enggak, harus maju, orang udah sampai sini kok gitu kan. Nggak mau, cantik-cantik semua gitu kan. Oh, lu ngerasa nggak cantik kan? Gue ngerasa kayak, Iya bener kan, gue bilang tadi. nggak, maksudnya gue jiper, kayak gue ngerasa nggak punya apa-apa gitu, kayak nggak ada persiapan apapun juga. Nah terus habis itu gue bilang nggak mau, terus mau gimana? Ya udah pokoknya izin aja. Ya udah, terus mau izinnya apa? Bilang aja neneknya meninggal gitu. Padahal nenek gue udah meninggal. Selain jago madol, jago bikin alasan. Lo tau gak sih? Dan itu gue langsung ngomong ke panitia, Kak maaf ya, aku izin, aku nggak bisa ngelanjutin acara karena nenek aku masuk rumah sakit. Gue bilangnya gitu dulu, masuk rumah sakit, padahal nenek gue udah meninggal. Nggak apa-apa dong, boleh nggak sih? Dosa nggak sih? Ya nggak tahu. Ya, kalau dia masih hidup ya mungkin. Enggak, Tapi karena dia udah nggak ada ya. Jadi gue bilangnya Tuhan sakit. juga maafin. Oh gitu Kak, ya ampun sayang banget loh katanya gitu. Kamu udah masuk 30 besar katanya. Udah melalui proses Yang juga panjang. gitu. Aku bilang, ya mau gimana lagi Mbak, udah sambil melas gitu kan mukanya. Temen gue ketawa jadi. Udah, pas habis itu gue bener-bener pulang, tau gak sih? Ya ampun, kayak yang pas udah nyampe rumah gue nyesel. Tapi kalau seandainya lu ikut juga, tapi kan nggak tahu juga akan nasib lu seperti apa ke depannya kan. Iya, makanya gue tuh orangnya jiperan. Insecure gitu. Iya, kayak yang, ih gue nggak punya apa-apa, dia tuh gini gitu. Yang padahal kan ya nggak tahu juga, mungkin entah dia nggak punya bakat atau gue punya bakat gitu kan. Padahal gue juga nggak punya. Susah sih emang. Susah nih. Itu lucu kan ceritanya, ya Allah, sampai Lucu banget ya. Lucu banget. Tapi gue pulang dong, beneran pulang. Nah, Itu ceritanya. tapi selama lu hunting, lu pernah nggak kenal atau lu ada model nih? Biasanya fotografer modal kamera doang buat deketin perempuan. Bener. Nah, lu pernah gak dideketin sama fotografer itu? Pernah lah, sampai Tapi lu pernah punya mantan fotografer? Apa jangan mantan lu banyak? nggak punya mantan fotografer. Cuma pas waktu itu posisinya gue punya pacar ya, terus sampai yang dia overprotective banget. Siapa? banget. Pacar lu? Iya, karena gue sering hunting sama dia, sering diajak sama si fotografer itu, sampai protek banget. Yang padahal ya gue ya biasa aja gitu. Tapi sekarang lu sendiri apa lu jomblo apa udah punya pacar? Nggak punya pacar. Oh, nggak punya pacar nih, nggak punya pacar karena dan nggak mau pacaran. oh, nggak mau Nggak pacaran. mau pacaran. Masih kecil. guys, segini. Segini apa aja? Ya, Gila ya, pikiran lo traveling ya. iya bener begini kan, segini. Ya, kenapa pikiran gue? Lu kayak tahu pikiran gue aja. Berarti saat ini jomblo emang? Oke, kembali lagi. Baru nih. diputusin. Sedih sih. Jadi nggak tega gue. Sedih, nggak usah ditanya ya guys. Sedih. Baru putusin tuh yang mau tahu nomornya dia DM. Deh. Bayar. Lu ada IG kan? Ada. IG lu apa sih? IG gue @alisa Alisa Lailatul. Jangan lupa follow. Oh itu jangan lupa follow. Abis follow lu DM. Blok. Blok. Habis itu blog. Ya bacot lu. Enggak, berarti lu tipikal, lu ada gak sih apa namanya, untuk karakter cowok seperti, maksudnya ini idealnya gue cowok gue kayak gini, apa asal dia mau aja gitu? Enggak gitu juga Oh, dong. ya. Pasti semua orang punya standarnya masing-masing Iya, dong maksudnya buat pasangannya. Nggak mungkin
semua orang sama terus kayak yang nerima Iya, emang apapun. standar lu apa, miring kah? Iya. Yang penting bisa diajak gila gitu kan. Enggak sih, yang pertama pasti agamanya. Ya kan, yang pasti nggak mungkin gue pacaran sama yang beda agama. Oke. Dan gue tuh paling nggak mau yang namanya kayak udah trauma gitu, kayak pacaran tuh lama, gue nggak mau. Iya, terus. Jadi sebelumnya gue tuh pacaran sampai 4 tahun. Jangan diikutin ya guys, nggak baik pacaran. 4 tahun. 4 tahun nggak baik guys. Nggak baik guys. Udah 4 tahun loh. Terus diputusin, ya Allah. Mau 4 tahun sih. Terus yang pertama agamanya, yang penting dia bisa ngebawa gue, maksudnya bisa ngebimbing gue menuju yang arah lebih baik, menuju surganya Allah lah intinya gitu. Padahal kan gue kan orangnya masih agak-agak gimana gitu kan. Nah gue butuh imam yang bisa ngebawa gue gitu, yang bisa ngebimbing gue, yang bisa nantinya kalau misalkan orang tua gue juga udah nggak ada, kan pasti siapa sih kalau bukan anak yang ngedoain Iya, gitu bener kan. sih, kalau udah orang tua kan. Terus Gitu. Nah makanya yang pertama yang paling utama itu ya itu sih, itu aja. Kalau masalah kerjanya apapun ya menurut gue masalah uang tuh masih bisa dicari bareng-bareng di dunia gitu. Kalau masalah akhirat kan udah. Tapi lu ini gak sih menuntut cowok, gue nyari cowok tuh yang mapan. Apa nggak usah mapan, yang penting dia bisa bertanggung jawab. Kalau gue ya Apa keduanya, mapan dan bertanggung jawab? dua-duanya dua-duanya apa? Nggak ada ya kayak gitu ya. Yang penting kan tadi gue bilang kalau masalah kerjaan tuh Nah, kayak yang penting dia satu, nggak beda keyakinan ya. Iya, dia yakin dia enggak. Gue yakin dia enggak. Itu udah beda keyakinan kan. Beda keyakinan. Jadi kalau intinya itu harus sama-sama yakin, Iya. jangan cuma beda keyakinan. Iya, iyalah. Lo yakin dia enggak kan, itu sedih. Kayaknya lu cuman gue deh. Pencapaian lo yang belum tercapai apa? Pengen banyak banget sih. Salah satunya kenapa deh. Ya? Kalau manusia itu kan kayak nggak ada puasnya Ya. gitu loh bang, kayak yang pengen ini udah ini, pengen lagi ini gitu. Jadi kayak apa ya? Ya apa? Salah satunya deh. Salah satunya ya intinya gue yang belum bisa apa ya, ngebahagiain orang tua aja sih. Itu sampai kapanpun kita Nggak nggak akan bakal pernah bisa, bisa. iya sih, benar. Sampai kapanpun kita nggak bakalan bisa ngebagian orang tua. Mau lo naikin haji orang tua lo keliling, terus lo gendong pun, lo kelilingin Benar Ka'bah sih. 7 kali pun, Nggak bakal lo nggak bisa. akan pernah bisa ngebahagiain. Maksudnya pencapaian apa yang saat ini lo belum, selain lo ngebagian orang tua? Nikah udah pasti kalau nikah. Karena kan 4 tahun ditinggal, apa lagi? Yang kayak begini aja ditinggal kan. Bayangin. Sedih tau. Udah jangan ngomongin Iya, cinta, enggak. gue pusing. Iya enggak gitu. Ya kalau cinta sih mau sampai kapanpun bikin pusing. Sampai kapanpun bikin pusing. Nah, terus pencapaiannya apa? Intinya ini kan udah mau 2021 ini. Intinya yang pertama gue mau jadi orang yang lebih baik lagi. Amin. Yang kedua bisa jadi orang yang menjadi kebanggaan keluarga. Amin, berarti sampai saat ini belum jadi kebanggaan keluarga. Belum. Karena ditinggalin mulu ya, disakitin mulu. Nggak ada hubungan. Oh, nggak ada sama. hubungan. Sedih banget sih gue. Gitu, makanya kayak yang pokoknya gue harus bisa deh. Maksud gue mumpung umur gue masih dan segini aja gue masih kayak insecure gitu. Ya Allah, gue udah umur segini gue belum jadi apa-apa. Gue udah umur segini belum bisa apa-apa. Masih kayak gitu. Oh, iya sih. Sedih juga sih emang. Gue pengen, terus gue kayak pengen apa ya, pengen lebih kayak fokus karirnya tuh nggak kayak kepengen terikat sama perusahaan gitu. Kayak gue pengen ya model gitu. Terus Oh, berarti pencapaiannya lo pengen nekunin dunia model Iya. ini tanpa lo terikat sama suatu pekerjaan apapun itu. Jadi pengen jadi model lah. kalau model kan nggak terikat kayak waktunya gitu, kayak yang nggak yang ya kalau mau kita ambil, kalau enggak ya udah gitu. Kalau perusahaan kan kayak yang mesti dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore kayak gitu banget kan. Nah terus gue mikir kan nanti kalau gue punya anak, kalau gue kerja kayak gini gimana ya gitu kan. Masalahnya
masa kecil anak tuh nggak bisa terulang lagi gitu kan. Gue tuh udah mikir ke depan sampai ke situnya sih. Makanya sekarang ini gue kayak baru sekolah model sih. Oh baru? Baru banget. Makanya gue sampai yang gue kayak minder juga. Ih, kayaknya gue paling tua deh. Baru ikutan Gak ada yang sekolah telat gitu. sih kalau belajar. Iya. Nggak ada yang telat. Dan tapi ternyata pas masuk itu ada yang umurnya 33 tahun, lo bayangin. 33 tahun punya anak 3. Dan dia masih kayak yang semangat banget. Jadi makanya kayak motivasi buat gue juga sih. Jadi kayak dia lebih semangat lagi. Sebenarnya sih guys, seru sih sebenarnya ngomong sama Alisa tuh, cuman karena di sini juga cuacanya agak sedikit mendung, jadi next time lah kita ngobrol lagi, kita kulik-kulik lagi Alisa. Thank you ya guys. Thank you guys. Dadah. Bye.